Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya semuanya peserta didik Madrasah Tsanawiyah di mana saja kalian berada? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti kegiatan PJJ kita kali ini. Baiklah, mari sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran fikih kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tentu kalian sudah mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental, mempersiapkan pusat perhatian kalian kepada materi yang nanti kita bahas kali ini, yang pada saat sekarang ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang menganalisis ketentuan jual beli yang sudah ditayangkan pada video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum menyaksikan, yang belum nonton, coba kunjungi dulu video YouTube sebelumnya supaya nyambung, karena materi yang kita bahas kali ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita telah membahas ketentuan jual beli dari segi pengertian, dari segi hukum, dan dari segi rukun jual beli. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan materi syarat jual beli, kemudian macam-macam jual beli, dan hikmah pelaksanaan jual beli secara hukum Islam. Baiklah, sekarang kita mulai membahas mengenai syarat jual beli. Nah, kalau kemarin itu kan dalam rukunnya ada rukun jual beli. Yang pertama ada penjual dan ada pembeli, ya. Ada penjual dan ada pembeli. Sekarang syaratnya, syarat si penjual dan pembeli bagaimana? Selanjutnya nanti kan juga akan kita bahas syarat barang yang diperjualbelikan, dan seterusnya ya. Ya, kita awali dulu dengan syarat penjual dan syarat pembeli. Adapun syarat penjual dan pembeli, ini dia. Yang pertama, kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli, harus sudah balik, harus sudah dewasa, ya. Harus sudah balik, harus sudah dewasa. Nah, ini menimbulkan pertanyaan mungkin bagi kalian, bagaimana transaksi jual beli? Saya suka lihat, atau saya sering melihat anak kecil. Nah, ada anak kecil yang jualan, itu bagaimana? Nah, sedangkan syaratnya harus balik. Balik itu bisa diartikan sudah dewasa. Nah, ini dia persoalan-persoalan yang seperti ini. Ini adalah persoalan yang berkembang di masyarakat kita, ya. Para ulama juga memperhatikan kondisi seperti ini, bahwa yang pertama, di masyarakat kita sudah lazim ada
terjadi transaksi yang dilakukan oleh anak kecil. Akan tetapi umumnya transaksi yang dilakukan oleh anak kecil tersebut, baik sebagai pedagang maupun sebagai pembeli, mensyaratkan sudah berakal, sudah tamyiz. Jadi anak kecil dan sebagai penjual dan pembeli tersebut, gitu ya, sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan baik, buruk, benar, salah, kurang, lebih, gitu ya, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu namanya tamyiz, ya. Kemudian tentu saja dia logikanya sudah main, sudah berakal, sudah mengenal hitung-hitungan. Ya, kalau uang ya sudah ngerti lah ya. Kalau dia bawa uang lebih, dia harus minta kembaliannya berapa, dia paham. Nah, kalau yang seperti itu sudah masuk kategori tamyiz. Nah, ada ulama mensyaratkan jika anak kecil tersebut, ya, jika anak kecil tersebut sudah tamyiz, berakal, cakap dalam berjual beli, tidak bisa dibohongi orang, gitu ya, ngerti, gitu ya, ngerti uang, gitu ya, ngerti barang, tidak bisa dibohongi orang, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Atau dalam kondisi yang lain, syaratnya yaitu barang yang diperjualbelikan itu harganya murah, harganya receh, gitu ya. Jadi nggak sampai dia menjual atau membeli barang yang sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, tidak. Tapi yang yang kita mafhum, yang kita bisa maklumi di masyarakat itu, anak kecil jual beli itu kan biasanya dagangan-dagangan yang murah meriah, gitu ya, dagang gorengan, gitu ya, dagangan yang nominalnya tidak besar. Dan biasanya mereka didampingi oleh orang tua atau atas suruhan orang tua. Nah, yang demikian itu ulama memperbolehkan, gitu ya, memperbolehkan. Nah, ini antara lain yang juga diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Husni, ya, dalam kitab Kifayatul Akhyarnya. Ya, jadi diperbolehkan bertransaksi anak kecil yang sudah memiliki kriteria tadi, ya, cakap, kemudian tamyiz, kemudian didampingi oleh orang tua atau atas suruhan orang tua. Nah, kemudian dan itu sudah menjadi berlaku umum di tengah masyarakat, artinya sudah berlaku terbiasa di masyarakat seperti itu, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat istiadat. Anak kecil jualan itu di lingkungan masyarakat itu sudah dianggap hal yang wajar, ya, sudah dianggap hal yang wajar dan normal-normal saja. Nah, Syekh Taqiyuddin Al-Husni mengatakan itu boleh, gitu ya. Saya kira pendapat ini juga dipegang oleh ulama-ulama yang lain yang mensyaratkan bahwa anak kecil diperbolehkan melakukan transaksi jual beli asalkan ketentuannya tadi, ya, ketentuannya sudah baligh dan berakal, ya, termasuk tamyiz di situ. Syarat kedua bagi penjual dan pembeli, nah, keduanya sudah berakal sehat, ya, keduanya sudah berakal sehat, baik penjual maupun pembeli sudah berakal sehat, bukan orang yang gila, bukan orang yang sedang di bawah pengaruh minuman keras, alkohol. Orang mabuk kan kalau ngomong ngelantur, ya, nah, ngomongnya tuh nggak jelas kemana-mana. Nanti begitu dia sadar, dia tidak tahu apa yang barusan dia omongkan. Tidak begitu. Jadi kita harus bertransaksi dengan orang yang berakal sehat, yang wajar, ya, yang dia menyadari betul perbuatannya.
dia sadar melakukan apa yang dia kerjakan, gitu ya. Begitu juga pembelinya juga harus orang yang berakal sehat. Nah, hal-hal yang seperti ini diatur ya oleh agama kita ya, tentu saja supaya umat Islam mendapatkan kemaslahatan ya, kebaikan untuk umat sendiri. Nah, gitu ya. Keduanya harus berakal sehat, wajar, normal, pikirannya normal, gitu ya. Sehingga nanti ketika mengadakan transaksi ijab kabul serah terima barang, dia paham kalau barang yang dia miliki sudah beralih kepemilikannya kepada orang lain karena tadi jual beli tadi. Nah, oke ya, sampai di sini paham ya untuk kriteria berakal sehat. Yang ketiga bukan pemboros, bukan mubazir ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya mubazir itu ya, boros itu adalah temannya setan, dan setan itu kufur kepada Tuhannya. Jadi kita hindari perbuatan yang mubazir. Jangan menjual, kalau jadi pedagang penjual barang itu jangan menjual barang yang mubazir. Kalau membeli barang pun juga jangan membeli barang yang mubazir. Mubazir itu berlebihan, atau bisa juga bukan cuma berlebihan, atau membeli barang yang tidak ada manfaatnya pun juga mubazir. Jadi belilah barang, sebuah produk yang sesuai kebutuhan saja. Belilah barang yang ada manfaatnya. Nah, jangan beli barang yang tidak ada manfaatnya. Lagi-lagi itu adalah perbuatan yang mubazir, menghambur-hamburkan uang. Nah, itu juga dilarang oleh ajaran agama kita. Yang keempat, bukan paksaan. Baik penjual maupun pembeli tidak ada unsur paksaan. Tidak boleh memaksa orang lain untuk membeli barang, dan juga tidak boleh memaksa orang lain untuk menjual barangnya kepada kita. Ya, kedua-duanya harus bebas dari paksaan. Ya, mereka punya kemerdekaan, merdeka untuk mau menjual atau mau membeli barang tersebut, gitu ya. Nah, karena prinsip dasar dari jual beli ini di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, prinsipnya adalah suka sama suka, ya, antara minhum, ya. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal bai' antaradin, ya, sesungguhnya jual beli didasari atas dasar suka sama suka, gitu ya. Nah, tidak boleh memaksa. Baik, itu dia syarat bagi penjual dan pembeli dalam hal melakukan transaksi yang diatur oleh ajaran agama kita. Nah, gimana? Mudah difahami ya? Insyaallah mudah difahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dengan syarat barangnya. Nah, tidak semua barang ya di dalam agama kita itu boleh diperjualbelikan seenaknya, tidak bisa. Ya, ada persyaratan-persyaratan. Ada barang-barang tertentu yang boleh dan ada barang-barang tertentu yang tidak boleh untuk ditransaksikan. Nah, kita lihat. Yang pertama, barang itu suci. Maksudnya apa barang yang suci ini? Barang yang tidak terkontaminasi atau bukan barang yang berasal bahannya secara zatnya, barang itu adalah barang yang berasal dari barang yang haram, ya, binatang yang haram, benda yang haram, ya, khamar, minuman keras, gitu ya, obat-obatan terlarang, narkotika,
ya, mengandung babi, dari enzim babinya sampai kulitnya, sampai tulangnya, darahnya, itu tidak boleh. Bangkai, kotoran dan sejenisnya, ya, makanan dan minuman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian masih ingat ya, di materi kelas 8 kemarin kita belajar tentang makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, barang-barang yang haram seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Oke, gitu ya. Nah, yang kedua, syarat barang yang boleh diperjualbelikan, barang itu harus bermanfaat, harus ada gunanya, dan orang membeli barang tersebut dapat mengambil manfaat darinya, gitu ya. Ya, barang yang bermanfaat, yang tidak melanggar norma-norma hukum. Ya, kalau dia makanan, minuman bisa dimakan, bisa diminum, yang halal, bukan barang yang haram, gitu ya. Nah, kalau dia berupa benda, alat segala macam itu, ya, elektronik, mainan, perkakas dan sebagainya, alat-alat dapur, alat masak dan sebagainya, itu boleh diperjualbelikan sepanjang dia tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Baik ya. Jadi secara zatnya barangnya harus barang yang bermanfaat. Oke ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, barangnya harus milik sendiri. Nah, sudah barang tentu kita dilarang untuk menjual barang orang lain atau barang titipan orang lain. Ada teman kamu nitip sepeda kepada kamu, kamu jual. Nah, itu yang terjadi, nanti akan terjadi perselisihan, perkelahian dan sebagainya. Itu yang dilarang oleh ajaran agama kita, gitu ya. Harus statusnya milik sendiri dan jelas itu milik dia, baru dia boleh memperjualbelikan barang tersebut. Iya. Dan selanjutnya, yang keempat, barang yang dijualbelikan itu adalah barang yang dapat dikuasai oleh si pembelinya. Ya, jangan menjual barang, misalnya hewan. Nah, hewannya burung, burungnya masih terbang di angkasa, kemudian dia jual kepada orang lain beli, lalu burungnya masih terbang di mana-mana. Nah, si pembeli ini belum menguasai secara penuh burung tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini akan menjadi masalah. Kecuali burung tersebut sudah diserah terimakan, dia ambil, dia pegang burungnya, dibawa pulang, dimasuki ke kandang, itu sudah jelas hak kepemilikannya. Tetapi kalau burungnya masih terbang di angkasa, terjadi transaksi di bawah, lalu kemudian yang terjadi adalah si pemilik burung bisa mengklaim ulang, atau orang lain ya tidak tahu kalau ternyata burung tersebut adalah sudah dibeli oleh atau sudah diperjualbelikan. Ini akan menimbulkan permasalahan, misalnya seperti itu. Ya, maka barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bisa diserah terimakan secara langsung. Jangan jual beli barang yang barangnya belum dikuasai oleh orang yang membeli, gitu ya. Termasuk juga jual beli kendaraan sementara kendaraannya tidak ada di lokasi. Ya, saya punya motor, saya punya mobil, posisinya di kampung saya. Lalu apabila sudah terjadi transaksi, kendaraannya tidak ada serah terimanya tuh, nanti tidak ada proses kepemilikan yang jelas kalau seperti itu. Ya,
Jadi Rasulullah SAW melarang ya membeli barang yang belum bisa diserah terimakan, termasuk misalnya membeli ikan di dalam air. Nah, ikannya harus diangkat dulu, dilihat, ditimbang, dihitung bobotnya, lalu kemudian dikonversi harganya berapa dengan harga pasaran. Tapi kalau beli ikan, ikannya berada di dalam kolam, nggak jelas isi kolam itu ikannya berapa ekor. Nah, itu juga akan menimbulkan perselisihan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashtarus samak fil ma'i fa innahu gharar. La tashtarus samaka fil ma'i fa innahu gharar. Jangan kamu sekalian ya membeli ikan yang berada di dalam air, karena itu gharar. Gharar itu tidak jelas. Ya, gharar itu tidak jelas. Gharar itu gambling. Gambling itu untung-untungan. Nah, tidak boleh ya transaksi yang gharar seperti ini, karena akan merugikan salah satu pihak tertentu yang juga akan mendatangkan penyesalan. Ini yang harus dihindari. Oke. Yang kelima, syarat barangnya nih, yang kelima. Terakhir ya, barangnya harus barang yang jelas, dapat dilihat, dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, barangnya harus jelas, barangnya jelas dan dapat dilihat. Ya, barangnya bukan barang yang gaib, bukan barang yang nggak kelihatan. Barangnya harus benar-benar nampak di hadapannya. Nah, gitu ya, bukan barang yang tidak kelihatan. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hisati wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gambling. Ya, mengandung unsur gambling. Ya, mengundi nasib. Ya. Wa an bai'il gharar, dan jual beli yang gharar. Gharar itu tidak jelas. Kadang-kadang ada sedikit unsur tipu-tipu. Ya, gharar, fluktuatif dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu anak-anakku sekalian. Ya, syarat barang yang bisa diperjualbelikan menurut tuntunan agama kita. Ya, kalau kalian jadi pedagang, ya, saya doakan kalian menjadi pedagang yang sukses, ya, bisnismen yang sukses. Jadilah bisnismen yang baik, jadilah pedagang yang baik. Ya, jangan melakukan kecurangan dalam melakukan proses transaksi, gitu ya. Barangnya juga harus menawarkan barang yang berkualitas dan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Jangan ada unsur menipu, dan tipu-tipu itu dilarang oleh ajaran agama kita. Ya, begitu. Ya. Baik, kita lanjut ke alat tukarnya. Kemarin kan di dalam rukun jual beli kan ada penjual, ada pembeli. Kita sudah bahas syaratnya. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan, syaratnya apa? Barusan sudah kita bahas. Sekarang alat tukarnya. Nah, alat tukar. Nah, bagaimana alat tukarnya? Alat tukar menukar uang ya di sini ya. Nah, harga barang itu harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kalau si pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual, monggo beli, silakan. Jadi harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Bayarlah barang
yang ingin dibeli tersebut sesuai harga yang sudah disepakati. Nah, gitu kira-kira ya. Jangan membayar dengan harga yang tidak sesuai kesepakatan. Nah, itu menyalahi namanya. Oke. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Uangnya langsung diserahin. Nilai uangnya bisa langsung diserahkan oleh si pembeli kepada si penjual pada saat transaksi tadi. Begitu deal, misalnya terjadi tawar menawar, silakan saja tawar menawar, kemudian ada kesepakatan harga, lalu kemudian si pembeli ingin memutuskan membeli, gitu ya, baru kemudian dia bayar saat itu juga, silakan. Oke. Ya. Yang ketiga, kalau dia sistemnya barter, bukan membayar dengan uang, ya, muqayyadah istilahnya, maka barang yang dijadikan barter tersebut adalah barang yang harus sesuai dengan ketentuan agama, yaitu bukan barang yang haram. Ya, jangan barter jual beli barang dengan barang yang dilarang oleh agama. Ya, barang yang dilarang itu adalah barang yang diharamkan oleh tuntunan agama dan juga dilarang oleh ketetapan hukum negara, ya, termasuk narkoba di sini, obat-obatan adiktif, zat adiktif, ya, baik yang cair, yang padat, yang pil, ya, obat-obatan kayak gitu-gitu yang diharamkan oleh agama. Nauzubillah, ya, jangan pernah dikonsumsi oleh kita karena itu melanggar hukum Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, syarat rukun yang keempat, rukun jual beli kan ijab qabul ya. Nah, bagaimana syaratnya? Nah, ijab qabul dilakukan dengan menyerahkan, ada sigotnya, ada kata-katanya, sigot atau kata-kata penyerahan, ya, ijab, dan ada kata-kata qabulnya, terima, ya, ada serah dan terima, ya, si penjual menyerahkan, si pembeli menerima, ya, menyepakati transaksi yang dia lakukan ditutup dengan serah terima, baru sah deh terjadi transaksinya, gitu ya, karena sudah ada serah terima barang yang sudah mereka sepakati. Nah, sekarang boleh juga sigot itu kemudian berubah karena zaman semakin canggih. Sigot itu tidak berupa dengan kata-kata ucapannya, tetapi berupa nota, boleh berupa faktur, boleh berupa kwitansi, dan sejenisnya, ya, sebagai tanda terima, gitu kan. Jadi kalau kita membayar sesuatu, kita terima notanya, itu sebagai bukti sudah terjadi ijab qabul, sudah terjadi tanda terima, ya, sebagai bukti bahwa kita sudah menyelesaikan transaksi. Nah, itu juga boleh diperkenankan. Ya, itu dia syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, sampai di sini tolong dipahami dulu. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, sampaikan saja melalui Bapak Ibu guru kalian. Baiklah. Kita sudahi dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.